Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 9 Januari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udrandi Rolinka beserta seluruh... Dan saya Udrandi Rolinka, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sepekan pasca tahun baru, harga daging di Pasar Gelugur, Kota Rantau Parapat, Labuan Batu masih tergolong mahal seperti pada halnya harga daging lembu dan daging ayam potong. Meski pedagang mengaku harga daging masih normal, terlihat harga daging pasca belum dan sesudah perayaan tahun baru, harga daging lembu atau daging sapi masih bertahan dengan harga Rp130.000 per kilogramnya di pasar tradisional Gelugur Rantau Parapat, Labuan Batu. Sempat di harga Rp140.000 dalam per kilogramnya pada tahun baru 2023 kemarin, namun kini harga daging lembu masih bertahan dengan harga tinggi yakni Rp130.000 dalam per kilogramnya. Pedagang daging lembu menyebutkan bahwa harga daging dari tahun baru kemarin hanya mengalami turun harga sebesar Rp10.000 untuk per kilogramnya dari harga Rp140.000 menjadi Rp130.000 per kilogramnya, di mana harga sebelumnya harga daging sapi berkisar Rp110.000 dalam per kilogram. 130 Bang. Nah waktu tahun baru 140. Sebelum 2023 ini udah 13. Iya. Memang normalnya segitu, tapi daging yang nomor 1, daging kualitas gitu. Daging lembu, daging kerbau sama. Sama harganya. Kalau di hari-hari besar, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan banyak orang pesta itu melonjak pembelian. Tapi kalau Senin, Selasa itu normal. Sementara itu untuk harga daging ayam potong pada saat ini masih mengalami kenaikan harga Rp33.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya yakni Rp30.000. Pedagang daging ayam potong ET Pohan menjelaskan bahwa saat ini daging ayam potong mengalami kenaikan dan diprediksi akan mengalami kenaikan menjelang Ramadan pula. 33? Iya, dari 34. Itu udah berapa lama harga sendiri naik, Pak? Belum tahun baru. Belum tahun baru? Iya. Berarti sebelum tahun baru harganya tetap stabil segini aja? Iya, naik terus. Naik terus? Iya. Sebelumnya harga normalnya berapa, Pak? Paling sekitar 30 ya, sebelum tahun baru. Belum tahun baru? Ini masih mahal ini. Ya maksudnya normal nggak kira-kira orang? Enggak. Belum normal ini, Bang. Belum normal? Belum. Aliansi Masyarakat Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan aksi unjuk rasa damai sekaligus penanaman bakau di wilayah yang masih merupakan jalur hijau. Aksi sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat terkait upaya pihak tertentu yang ingin melaksanakan pembangunan objek wisata di atas lahan hijau tersebut. Aksi unjuk rasa ini berawal dari kegelisahan masyarakat Pantai Cermin, khususnya Desa Pantai Cermin Kanan. Masyarakat khawatir pembangunan ini nantinya bersifat eksklusif sehingga tidak memberikan ruang kepada masyarakat Pantai Cermin untuk bebas melakukan berbagai aktivitas yang selama ini mereka lakukan, seperti mencari biota laut di pesisir pantai, berdagang, melaksanakan ritual jamu laut, ritual mandi safar, atau menziarahi makam tertua yang ada di lokasi tersebut. Ketua Aksi Syahril mengatakan, rencana pembangunan wisata Pantai Cermin KWPC dimulai dengan penebangan hutan bakau oleh pihak yang dipekerjakan pengusaha pengembang wisata. Penggundulan hutan mangrove ini telah dilaksanakan pada tahun 2016 yang lalu dan selama ini dibiarkan begitu saja sehingga masyarakat merasakan dampak akibat gundulnya bibir pantai. Pada saat air laut pasang tinggi, rumah-rumah masyarakat sekitar akan digenangi air pasang. Penghijauan kembali lahan yang telah digunduli tersebut sesuai harapan Presiden RI yang dikampanyekan pada pelaksanaan G20 di Bali beberapa waktu lalu. Sesuai yang ada di peta. Bahkan jelas pemerintah setempat itu membackup para pemimpin setempat. Kami ini sangat dirugikan, sangat tidak diperhatikan. Sementara pihak Humas KWPC Aisyah Tri Putri Nasution menyayangkan aksi yang tanpa koordinasi pengelola. KWPC sendiri mengaku mempunyai izin pengelolaan lahan yang diklaim masyarakat adalah jalur hijau.
Sebenarnya pihak pengelola nggak ada ngelarang secara keras gimana kan, hanya saja tadi kami bentuk-bentuk pelarangannya tadi hanya dari banner-banner kayak tentang KUHP 551 nggak boleh masuk kayak gitu kan. Karena apa? Mereka saat melakukan aksi penanaman mangrove tersebut tidak ada izin atau koordinasi terlebih dahulu kepada pihak pengelola kayak gitu. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya dia masuk saja seperti itu, berarti kan ada hal-hal yang namanya penyerobotan lahan, masuk tanpa izin seperti itu. Makanya kami melakukan hal-hal tindakan mitigasi lah di awalnya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Baru menangkap seorang pelaku pencurian dengan cara membobol rumah seseorang pendeta pada malam tahun baru. Seakan tak ada efek jera, Muhammad Salim alias Kocik kembali melakukan aksi pencurian yang keempat kalinya dengan melakukan pembobolan rumah di kawasan Jalin Jamin Ginting pada malam Natal beberapa waktu lalu. Pelaku spesialis bobol rumah ini menyatroni rumah seorang pendeta dan berhasil menggasak uang tunai sebesar 10 juta rupiah dan barang berharga lainnya dengan total 35 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Medan Baru AKP Martua Manik mengatakan bahwa pelaku beraksi saat kondisi rumah korban sedang kosong. Pasalnya korban saat itu tengah mengisi khotbah di gereja dalam perayaan misa malam Natal. Karena melawan saat akan diamankan, petugas pelaku akhirnya dihadiahi oleh timah panas. Mengetahui peristiwa tersebut, kita melakukan cek TKP. Dari hasil penyelidikan diketahui ciri-ciri pelaku ini bernama panggilan Kocik. Setelah kita lakukan pemeriksaan, pencarian keberadaannya kita dapatkan pada saat akan ditangkap melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. Sementara itu saat ini pelaku masih ditahan di Polsek Medan Baru guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diduga korsleting listrik pada bagian mesin, satu unit mobil nyaris hangus terbakar di Medan. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan satu unit mobil jenis minibus berwarna hitam dengan plat BK 1875GM yang nyaris hangus terbakar di Jalan Stomo, Kecamatan Medan Kota pada Senin pagi. Terlihat dalam video, api mulai terlihat pada bagian depan mobil tersebut. Lalu dengan cepat, api menjalar ke bagian dalam sehingga membuat panik sang sopir dan warga sekitar. Kejadian tersebut sempat membuat kemacetan panjang. Hal itu lantaran peristiwa kebakaran terjadi pada saat padat lalu lintas. Sistem kelistrikan di mobil itu sendiri, ditaksir itu kerugiannya itu sampai berkisaran 70 juta. Laki-laki, dia berprofesi sebagai guru. Itu tidak sampai ke ini, yang jelas begitu terjadi asap di mobil mereka langsung telepon ke kita gitu. Memang sampai kita di TKP juga sudah lagi marah gitu. Ade Putra Kembaran, petugas Damkar Kota Medan, mengatakan pihaknya mendapat laporan warga sekitar pukul 7 pagi. Setelah mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung menerjunkan satu unit mobil pemadam untuk membantu proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ya, pemirsa, informasi dari Gunung Sitoli akan kami hadirkan ke hadapan Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Tingkat kehadiran siswa pasca liburan Nataru di berbagai sekolah di Gunung Sitoli cukup tinggi. Pihak sekolah dan tenaga pengajar telah siap untuk melakukan proses belajar mengajar sesuai kurikulum yang ada. Peserta didik dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas hadir sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pasca libur Natal dan Tahun Baru, kini saatnya siswa dan guru kembali melakukan aktivitasnya sesuai dengan kurikulum 2022-2023. Seperti halnya di Taman Kanak-Kanak, Pembina Negeri 1 Gunung Sitoli, tingkat kehadiran peserta didik mencapai 100%. Setelah mengikuti upacara, mereka mengikuti pembekalan dengan materi pendidikan moral dan etika.
semester 2 ini kami lihat anak-anak kami sangat semangat datang ke sekolah. Kami lihat dari kehadiran mereka hampir mencapai 100%. Ini baru jam 7.00. Ya, pemberlakuan kegiatan belajar untuk saat ini nanti? Iya, mulai berlaku. Pada hari pertama ini mulai berlaku kegiatan semester 2. Semester 2 ini lebih semangat lagi belajar sehingga bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh anak-anak dan pada akhirnya nanti bisa naik kelas dan lulus dengan mencapai hasil yang sangat memuaskan. Anak kita semangat belajarnya sangat tinggi di sini, Pak. Bahkan selama libur ini banyak sekali telepon daripada anak-anak, Ibu, kapan kita sekolah? Udah rindu. Jadi kehadiran pada hari ini sepertinya walaupun belum di absen ini sekitar 80% sudah. Terlaksana seperti biasa, Pak. Kita kan menggunakan kurikulum Merdeka walaupun baru tahap belajar. Artinya kami guru-guru belum main sekali dengan kurikulum Merdeka ini, namun kami sudah memulainya di awal tahun pelajaran 2020. Pada 2023 ini, seluruh peserta didik diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan cara belajar yang baik dalam rangka menghadapi ujian semester mendatang. Ya, pemirsa, sementara itu hari pertama siswa masuk sekolah setelah libur Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, sejumlah sekolah di Kabupaten Toba melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Siswa di SMP Negeri 2 Balige pada hari pertama masuk sekolah semester genap tahun ajaran 2022-2023 tidak langsung diisi dengan kegiatan belajar mengajar. Para siswa melakukan bersih-bersih lingkungan sekolah, mulai dari halaman, ruang kelas, kantor, dan juga perpustakaan. Kepala SMP Negeri 2 Balige, Tiarman Purba mengatakan untuk hari pertama masuk sekolah, siswa membersihkan lingkungan sekolah sesuai dengan kegiatan rutin setiap minggu pada akhir jam mata pelajaran. Selain bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, juga menjadikan suasana nyaman saat proses belajar mengajar. Selama masa libur, lingkungan sekolah pun kotor, berdebu, dan banyak rumput liar. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balige, Tiarman Purba mengatakan bahwa kegiatan bersih-bersih sekolah ini tidak mengganggu mata pelajaran dan target pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain membersihkan lingkungan sekolah, beberapa siswa juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, yakni bermain sepak bola. Ya, ini kami masuk hari ini sebelum diawali pembelajaran itu tentu pertama sekali adalah mengenai kebersihan. Jadi sebelum masuk ini saya telah umumkan kepada seluruh guru agar ya menyuruh atau meng-WA-kan daripada seluruh siswa kelasnya masing-masing untuk melaksanakan kebersihan hari ini. Ya kalau menurut saya sih itu kita tidak perlu diperintah. Karena apa? Segala pekerjaan, ini sekolah ini kan kita anggap rumah kita. Bagaimana rumah kita itu supaya tetap asri? Ya, sehingga siswa kita pun kita arahkan mereka supaya bagaimana itu mereka itu hidup bersih dan sehat, ya. Ratusan siswa di Kabupaten Nias Utara mengikuti perekaman KTP elektronik sebagai syarat menjadi pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2024. Salah satu syarat bagi warga dapat menjadi peserta pemilu pada 2024 mendatang harus telah berumur 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk. Sejumlah masyarakat termasuk ratusan siswa dari Kabupaten Nias Utara yang telah berumur 17 tahun melakukan perekaman KTP elektronik di kantor Dinas Dukcapil setempat. Para siswa yang telah berumur 17 tahun sangat antusias dalam mengikuti perekaman KTP elektronik ini karena untuk pertama kalinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Ya wajib kami harus ingin sekali untuk melakukan suatu pemilihan umum dan kami tidak diwajibkan untuk melakukan suatu pemilihan umum jika tidak ada KTP. Salah satu syaratnya yang diperlukan di situ adalah KTP dan berguna untuk masa depan kami juga jika kami ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Benar sekali, karena dengan adanya dokumen kependudukan seperti KTPL maka seluruh atau semua masyarakat nanti bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pemilu kada tahun 2024. Percetakan KTPL ini secepatnya dan mudah-mudahan besok hari sudah siap
dicetak KTPL-nya dan untuk kita bagikan kepada mereka. Pihak sekolah menengah atas mulai dari SMK dan Madrasah Aliyah memberi kesempatan kepada para siswa yang telah memasuki usia 17 tahun untuk melakukan perekaman iKTP. Berdasarkan data, pada akhir Desember 2022, sebanyak 20.206 orang warga Nias Utara masih belum memiliki KTP nasional, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten agar segera menuntaskannya sesuai target dalam mendukung peningkatan partisipasi pemilihan pada pemilu 2024. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuan Batu Utara gelar seleksi tertulis perekrutan panitia pemungutan suara melalui sistem Computer Assisted Test pelaksanaan ujian selama 4 hari. Sebelum mengikuti ujian Computer Assisted Test, seleksi calon anggota PPS yang dilaksanakan di ruang laboratorium SMK Muhammadiyah 3 Ekanopan, peserta terlebih dahulu registrasi di meja panitia seleksi. Selanjutnya mendapat pengarahan dari Ketua KPU Labuan Batu Utara sekaligus penyerahan Master of Understanding pelaksanaan teknis bagi para peserta ujian CAT. Sebanyak 766 orang peserta ikuti seleksi tertulis calon PPS melalui sistem Computer Assisted Test dimulai tanggal 9 sampai 12 Januari 2023 dengan 3 gelombang dimulai jam 9 hingga 17.00 WIB setiap harinya dengan waktu ujian selama 90 menit. Komisioner Divisi Sisdik Farmas dan SDM Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sabrul El Fauji menjelaskan seleksi CAT ini akan merekrut sebanyak 270 orang anggota PPS yang ditempatkan di 90 kelurahan dan desa se-Labuan Batu Utara dan 3 orang di setiap kelurahan dan desa sebagai PPS tahapan pemilu tahun 2024 nantinya. Selama 4 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Berapa peserta yang mengikuti CAT hari? Peserta yang ikut CAT sejumlah 766 orang yang tersebar di 90 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Labuan Batu Utara. Sesuai dengan ketentuan regulasi bahwa setiap desa dan kelurahan PPS itu ada 3. Jadi kalau ada 90 desa dan kelurahan di Labuan Batu Utara, berarti PPS yang akan direkrut sejumlah 270 orang. Sementara itu, Ketua Bawaslu Labuhan Batu Utara Muhammad Yusuf mengatakan bahwa dalam pengawasan regulasi tahapan pemilu pada pelaksanaan seleksi PPS, pihaknya melibatkan petugas dari Bawaslu Kabupaten dan Panwascam agar seleksi anggota PPS berjalan secara lancar sesuai aturan yang berlaku. Terkait dengan kegiatan rekrutmen calon PPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuan Batu Utara, Bawaslu melakukan pengawasan melekat di lokasi kegiatan ujian dengan melibatkan jajaran Bawaslu Kabupaten dan jajaran pengawas tingkat kecamatan. Diharapkan dengan pengawasan ini pelaksanaan ujian terlaksana dengan baik dan sesuai dengan regulasi, dan KPU dan peserta ujian masing-masing dapat bekerja dengan nyaman dan sebaik mungkin dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berharap agar peserta seleksi datang tepat waktu dan mengikuti seluruh Master of Understanding yang telah ditetapkan agar proses tahapan seleksi calon PPS berjalan sesuai jadwal pada tahapan pemilu tahun 2024. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. PT Bank Sumut dalam proses menuju initial public offering IPO, Gubernur Edi Rahmayadi minta PT Bank Sumut agar menjaga profesionalitas agar menjadi bank terkemuka di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi selaku
pemegang saham pengendali PT Bank Sumut mengharapkan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dikelola secara profesional dan transparan. Hal ini disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi pada acara Due Delegate Meeting and Public Expose PT Bank Sumut di Medan pagi tadi. Artinya PT Bank Sumut siap melantai di bursa saham pada tahun 2023, siap menawarkan saham kepada publik melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering IPO. PT Bank Sumut akan menjadi bank pembangunan daerah pertama di luar Pulau Jawa yang menjadi perusahaan publik. Proses menuju IPO, Gubernur Edi Rahmayadi meminta bank milik masyarakat Sumatera Utara dikelola secara baik dan tidak main-main. Edi mengingatkan ini menyangkut uang rakyat yang dikelola orang-orang yang memiliki talenta pada bidangnya. Ini dievaluasi, kita benahi dulu ke dalamnya, walaupun tak bisa kita menunda. Saya mau profesional. Tadi disampaikan 706 miliar dari 600, 700. Masa kenapa setiap tahun naik 100? Transparan, terbuka. Siapa yang melakukan investasi di sini, pastikan dia untung. Itu dulu. Siapa yang mau investasi di sini kalau untungnya masih insya Allah? Siapa yang mau? Untuk itu transparan, masuk uang segini, untungnya segini. Sementara itu di akhir sambutannya Edi optimis PT Bank Sumut akan menjadi bank terdepan di Sumatera Utara, bahkan di Sumatera dan nasional. Mengingat potensi jumlah penduduk Sumut dan letak geografis Sumatera Utara sebagai gerbang perdagangan dunia Selat Malaka. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meresmikan gedung baru Perguruan Islam Al-Ulum sekaligus menandatangani prasasti yang terdapat pada halaman gedung di Jalan Puri nomor 154 Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi pengurus yayasan dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang terus berbenah untuk memajukan perguruan Islam Al-Ulum. Dikatakan perjalanan panjang sudah dilalui oleh perguruan Al-Ulum dan terbukti mendapat perhatian dari masyarakat dan menjadi pilihan masyarakat banyak untuk menempuh pendidikan. Sebagai perguruan Islam yang mengajarkan pendidikan dan teknologi juga harus mengedepankan pendidikan iman dan takwa sehingga seluruh peserta didik akan menjadi generasi Islam yang memiliki akhlak yang baik dan berilmu pengetahuan. Gubsu menjelaskan untuk mewujudkan Sumut bermartabat tidak terlepas dari insan yang berakhlak. Untuk itu perguruan Al-Ulum diharapkan agar terus mewujudkan cita-cita para pendiri untuk mencetak generasi anak bangsa yang siap membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang pertama saya apresiasi dulu ya dengan pendirian dari masa ke masa dengan usia yang sekarang ini sudah 57 tahun ke depan. Nah ini perlu ada apa yang harus dilakukan. Saya Gubernur Sumatera Utara selaku Umaroh. Pastinya tadi kami sudah mendiskusikan untuk mengajar dan belajar. Itu yang akan kita pelajari dan apa yang harus bisa kita lakukan. Insya Allah ke depan. Oke. Ketua Panitia Profesor Dr. Lahmudin Lubis mengatakan, pada peresmian gedung baru perguruan Islam Al-Ulum tidak terlepas dari doa dan dukungan para ulama yang ada di Kota Medan yang memiliki keinginan untuk menjadikan Al-Ulum sebagai lembaga pendidikan Islam yang berdaya saing. Ia berharap dengan kerjasama semua pihak semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempuh pendidikan berbagai tingkat di perguruan Islam Al-Ulum. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua Pembina kita bahwa ini sudah proses yang sangat panjang mulai tahun 2015 hingga tahun ini. Insya Allah juga sangat diminati oleh masyarakat kita. Apalagi tadi bahwa Al-Ulum kita ini punya ciri khas tersendiri. Seperti disampaikan oleh tadi Ibu Yayasan bahwa salah satu ciri bahwa guru di sini adalah orang-orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dan juga siswa yang kita harapkan juga harus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Karena itu salah satu yang kita buat ekskul itu adalah ada tahfiz. Nah, jadi kita harapkan setiap alumni kita, baikkah itu SMP apalagi SMA, kita harapkan sudah bisa membaca Al-Quran. Pada peresmian gedung baru Al-Ulum turut dihadiri sejumlah tokoh agama dan ulama Kota Medan dan Sumatera Utara.
Sementara itu pemirsa, tingginya minat masyarakat dalam menempuh pendidikan di perguruan Islam Al-Ulum karena selain mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, juga pendidikan iman dan takwa imtak terutama membaca Al-Quran serta pelajaran akidah Islam. Perguruan Islam Al-Ulum sudah berdiri sejak tahun 1965 oleh sejumlah ulama dan pengusaha Kota Medan, diantaranya Al-Ustadz Jamaluddin Ahmad, Haji Ahmad Leman, Kumairus, Haji Amil Jamal, dan Abdul Halim. Pada awalnya, perguruan Al-Ulum resmi memulai proses belajar dengan 40 orang murid. Pembangunan Yayasan Al-Ulum dimulai dari wakaf sebuah rumah oleh Ahmad Leman yang terletak di Jalan Amaliun, Gang Johar nomor 21 yang diwakafkan untuk Al-Jihad. Yayasan Al-Jihad awalnya gedung bertingkat 2 dengan 6 ruangan dan berkembang hingga saat ini. Saat ini Yayasan Perguruan Al-Ulum telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan baik dalam bidang jenis dan format pendidikan. Demikian pula dengan bidang fasilitas fisik, sarana dan prasarana, juga output dan outcome untuk lulusannya. Profesor Dr. Nawir Yuslem selaku Ketua Pembina Yayasan mengatakan awalnya Al-Ulum hanya mengelola pendidikan diniyah saja yang mengajarkan materi agama berupa pendidikan akidah, ibadah, akhlak, dan membaca, serta memahami Al-Quran yang diawali dari tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ketua Pembina Yayasan Islam Al-Ulum, Profesor Dr. Nawir Yuslem mengatakan sejak tahun 1970 mulai dibuka pendidikan umum hingga saat ini. Sampai tahun 2023 Al-Ulum sudah ada di 6 lokasi dan yang terakhir gedung yang diresmikan Gubernur Sumut hari ini di Jalan Puri nomor 154 yang terdiri dari gedung serbaguna di lantai 1, gedung masjid di lantai 2, dan ruang belajar di lantai 3. Nah, alhamdulillah pada perkembangan sesudah tahun 70-an kita mengembangkan pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, karena memang kita memberikan porsi yang besar dalam bidang agama Islam, itu menjadi penarik masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah kita. Sehingga alhamdulillah akhirnya yang semula Al-Ulum ini ada di Jalan Amaliun Gang Johar, kemudian berkembang menjadi 6 gedung sekarang. Ini sejalan sebenarnya dengan misi Pak Gubernur ya. Bagaimana kita membawa anak-anak peserta didik kita ini tidak hanya larut dengan duniawi, tapi juga didasari dengan basis Islam yang kuat. Ketua Umum Yayasan Jihadul Ilmi Hajah Nurul Izzah Jamal mengatakan setiap siswa diwajibkan mengetahui membaca Al-Quran dan terkhusus menyolatkan jenazah. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, Al-Ulum akan selalu berbenah untuk menciptakan generasi Islam yang unggul. Dengan semua guru dan tenaga pendidikan bekerja keras, sama-sama bekerja keras, dan juga wali siswa mendukung semua program yang kita laksanakan. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh Bapak tadi, Pak Ketua Pembina, bahwa anak-anak kita di sini harus bisa menyolatkan jenazah. Nah, itu harus bisa. Kita selamanya tidak akan hidup, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kami berharap apabila kita meninggalkan dunia ini bahwa yang menyolatkan nanti adalah anaknya sendiri. Karena sudah dilatih dan sudah dididik di perguruan Islam Al-Ulum ini. Inilah perkembangan Al-Ulum. Harapan saya dengan catatan bisa Al-Ulum ini berkembang lagi. Kalau bisa berkembang di luar kota. Saat ini Al-Ulum memiliki 3.174 siswa yang terdiri dari SD 891 orang, SMP 577 orang, SMA 613 orang, MDTA 210 orang, Sanawiyah 458 orang, dan MAS 425 orang, dengan tenaga pendidik dan kependidikan 280 orang. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membuka Akademi Dai Cilik TVRI Sumut 2023. Diharapkan dengan adanya Akademi Dai Cilik dapat melahirkan generasi pendakwah yang berkualitas di masa mendatang. Grand Opening Akademi Dai Cilik TVRI Sumut 2023 dilakukan di Aula Tengku Rizal Nurdin kemarin, yang dihadiri Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, Kepala Stasiun TVRI Sumut Tahrizal, dan sejumlah peserta Akademi Dai Cilik 2023. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengapresiasi adanya program Akademi Dai Cilik TVRI Sumut 2023 karena merupakan program yang sangat bagus dalam membentuk karakter anak sejak dini
untuk dapat berjihad dengan cara berdakwah agama kepada umat Islam di Sumatera Utara. Dalam grand opening tersebut, Gupsu juga memutar lagu jihad guna membangkitkan rasa berjihad di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi optimis dengan adanya program Dai Cilik tersebut dapat membentuk karakter dan akhlak yang baik sejak dini agar melahirkan pendakwah hebat di masa yang akan datang. Saya yang menjadi memotivasi anak-anak kita, malah anak-anak kita yang memotivasi saya. Insya Allah dengan berpakaian saya seperti ini, anak-anak kita ke depan akan menjadikan pendakwah untuk khususnya umat-umat kita yang ada di 33 kabupaten dan kota yang insya Allah juga sampai ke tingkat internasional. Sangat optimis apabila ini disiapkan dari awal. Inilah dari awal, dari dini, dan insya Allah yang akan datang akan terkabul semua niat-niat kita ini. Kepala Stasiun TVRI Sumut Tahrizal mengatakan program Dai Cilik 2023 akan live di TVRI Sumut setiap hari Minggu pukul 12 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Program Dai Cilik TVRI Sumut 2023 diadakan hingga akhir tahun 2023 agar para Dai Cilik dapat menjadi pendakwah yang matang dan profesional. Live-nya mulai dari jam 10 sampai jam 12. Nanti akan berakhir pada bulan Desember tahun 2023. Jadi panjang, hampir 1 tahun. Kenapa kita lakukan panjang begini? Supaya anak-anak ini benar-benar matang sebagai dai cilik untuk mendakwahi kawan-kawan yang sebayanya terutama. Insya Allah dengan mayoritas kita di Sumatera Utara kan Islam. Dengan banyaknya anak-anak yang ikut, otomatis kan keluarganya akan menonton. Nah kita harapkan ratingnya jadi TVRI Sumatera Utara meningkat. Pada akhir acara, Gubernur Sumut memberikan penghargaan sekaligus hadiah umroh bagi pemenang Dai Cilik TVRI Sumut 2023. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta kuliner pasti mengenal istilah masakan khas Sunda nasi liwet. Merupakan salah satu kuliner baru yang sangat diminati warga Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nasi liwet salah satu masakan tradisional khas dari daerah Sunda. Saat ini merupakan kuliner primadona dengan harga seporsinya yakni Rp20.000 dan hanya dapat dinikmati bersama keluarga di Kampung Nusantara sambil menyaksikan pagelaran seni budaya. Adapun cara menyajikannya sebagai berikut. Terlebih dahulu disiapkan bawang merah, daun salam, 2 batang serai, garam halus, penyedap rasa dan minyak makan secukupnya. Pertama beras dicuci hingga bersih, kemudian bawang dirajang halus, serai dipukul hingga pecah, garam, penyedap rasa dan minyak makan secukupnya pula. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah beras dan siap untuk dimasak. Sebagai menu tambahan dapat disajikan bersama daging ayam ataupun ikan bakar, tempe digoreng, dan untuk variasi rasa dapat ditambah ikan asin goreng, rendang, jengkol, dan daun selada. Pengunjung dari kota Sibolga, Aulia, mengatakan bahwa ia datang ke Kampung Nusantara karena terkenal dengan masakan khas Nusantara. Salah satunya adalah nasi liwet dan ternyata enak dan sangat dinikmati. Jadi kemarin itu tujuannya ngapain? Tujuannya makan di Kampung Nusantara, di mencoba kulinernya. Seperti yang saya makan ini kan saya pesan nasi liwet dan ada ketupat. Nasi liwetnya ini rasanya enak, mantap. Jadi ada rencana nggak kemarin lagi untuk berkunjung? Ada. Nah karena kulinernya di sini enak, besok-besok ke sini lagi. Iya. Sementara itu, salah seorang pengelola saung Sunda, Wawan, menjelaskan bahwa tradisi makan nasi liwet ini disajikan saat kumpul keluarga karena Kampung Nusantara dibuka khusus kuliner khas Nusantara. Beliau bersama rekan mencoba memperkenalkan kepada warga Labura yang awalnya hanya 2 kg, di minggu kelima terjual hingga 10 kg. Yang aslinya khas, asli makanan Sunda. Yang ini biasanya kami buat untuk acara pertemuan persaudaraan, saudara-saudara, entah teman-teman. Jadi makan kumpul bersama untuk memakan nasi liwet ini.
Ya, tadinya saya untuk mencoba untuk memperkenalkan yaitu yang namanya nasi liwet, tapi alhamdulillah semenjak dibukanya Kampung Nusantara ini ternyata masyarakat khususnya Labuan Batu Utara dan yang sebagainya alhamdulillah sekarang sangat meminatinya. Warga Labura yang ingin menikmati nasi liwet ini harus menahan selera. Pasalnya saat ini sajian nasi liwet hanya dijual pada hari Minggu di Kampung Nusantara, Aikanopan, Labura. Menjelang akhir tahun 2022 yang lalu, Persatuan Pomparan Simangonding Sianturi 2 hari secara berturut-turut melaksanakan pesta Partangyangan Bolon di Desa Said Nihuta, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kehidupan orang Batak, unsur-unsur adat dan budaya tidak pernah lepas dari kehidupannya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, selalu dilandasi dengan adat istiadat warisan nenek moyang mereka. Demikian halnya keturunan Simangonding Sianturi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, tidak pernah lupa akan adat dan budaya peninggalan orang tua mereka. Memberikan hasea atau pasahat hasea kepada Anggi Doli Luman Gambiri sebagai Panamboli adalah tahap awal pelaksanaan pesta secara adat. Hasea yang diberikan adalah seperangkat perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah disepakati pada Tonggo Raja jauh hari sebelumnya. Dalam pelaksanaan pesta Partangyangan Bolon Simangonding Sianturi sedunia ini diperagakan berbagai atraksi budaya Batak. Pada pagi hari sebelum matahari terbit, Panamboli Luman Gambiri melaksanakan tugasnya mempersiapkan jambar yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima.
Mereka datang dari berbagai daerah seluruh Indonesia, duduk bersama, mengangkat pujian bersama, dan doa bersama. Isadani roha di dosita hinami patupa ulaunon makilala kami mang namalo nami nahurang nai rupedi kami pasu-pasu nya matana mertua di bata aku nyakkan aku jalo kami garuk marsede-sede Isadani roha do dosita hinami patupa kami ulaunon raja nami saudara itu yang berhidup pada binotoan na pinatongos niya mata di bata tuhami na nangulang kuning-kuningan na pinukan yung puta kupasahan tabi majokan yang ta dua-dua niya mata na mertua di bata hohong kita sepokin di baga tatangyak kema di baga sarwata gabi emang. Setelah ibadah akbar selesai, dilanjutkan dengan acara adat dan diawali dengan irama gondang. Mereka berdoa untuk kesuksesan pesta pertanian Bolon Simangunding Sianturi. Tek-tek doin na mulai gondang, ser-ser mulai torto. Gondang mula-mula adalah awal dari semua gondang yang akan ditampilkan. Kemudian gondang alu-alu, gondang somba, gondang mangaliat, atau tari berkeliling. Pada pelaksanaan pesta pertanian Bolon Simangunding ini diundang marga-marga yang erat hubungannya dengan marga Sianturi, yaitu tulang marga Manurung, marga dari istri Sianturi, hula-hulan marga Napitupulu, marga dari istri anak pertama Sianturi, yaitu Simangunding, dan hula-hula marga Papahan, marga dari istri yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta atau bolahan amak. Pada pesta pertanian Bolon Simangunding Sianturi juga dilakukan pemilihan kepengurusan dan secara aklamasi terpilih kembali Samsul Sianturi SH sebagai Ketua Umum, Pamolang Sianturi MBA BKP sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dr. Antar MT Sianturi MBA sebagai Bendahara Umum. Ujak pulau terlalu tangiang tomang tane batang, ujak pulau sama ibana do budaya tanah binuka di kita juga.
Setelah terpilih sebagai Ketua Umum, akan dikukuhkan secara kebesaran adat Batak dengan memberikan tongkat dan bulang-bulang sebagai tongkat kepemimpinan dan bulang-bulang sebagai lambang kebesaran bagi seorang pemimpin. Batak, bila ada pihak yang akan melakukan kegiatan acara adat, maka semua pihak dari Dalihan Natolu saling mendukung dalam pelaksanaan pesta, baik secara moral maupun secara material. Jadi, mengatasi Tuhan, dia mula tulang nami, ulah nami seturi. Tulang roh kami mangihutto naka hula-hula nami semuanya biri disor. Kami akan pengurumuna, beremuna, nandohoni beremuna. Lau batu duhon narampado hitam marlas di roha. Di partanya puluh partanya puluh Raja Sumangoding di Dikyor. Las roha nami, anak terpilih tulang nami. Naunggame uluan di tulang nami Simangoding se-Indonesia. Alani dohonon nami mas selamat di tulang nami. Langsung dia akan pengurus. Tanya kok kamu kami akan beremuno. Tanya kok kami akan burumuno. Ya biar kacolona hasil kami di Jolomula akan lumur di Majolo di Batak. Iso tulang adu kubuat kami. So sakti nami. Nah biluan niya kayo nunggu dohon akamu puliso. Dohonon nami mas sama di tua-tua. Asa titik mati no paturan pangarahutna. Oke sosalia no pasatan itulah. Di Batak ngomong pasu-pasu. Semuanya atas sekali itulah. Nah pemirsa jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023 yang hadir pada hari Minggu mulai pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Tentu saja hanya di TVRI Sumatera Utara. Nah pemirsa informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udran dari Walinka beserta seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.